Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang modul 11 yaitu DHCP atau Dynamic Host Configuration Protocol. Tujuan praktikumnya, mahasiswa dapat menginvestigasi cara kerja protokol DHCP menggunakan Wireshark. Jadi nanti kita menganalisis cara kerja si DHCP melalui Wireshark. Oke, kemudian info sekilas tentang DHCP. DHCP itu fungsinya untuk merequest IP secara otomatis dari DHCP server. Mirip kayak di modul Cisco Packet Tracer kemarin kan ada yang DHCP server ya. Nah, itu fungsinya kan untuk mendapatkan IP secara otomatis. Jadi setting IP-nya itu nanti kita nggak lewat statis, tapi langsung otomatis dapat dari si servernya. Seperti itu. Kemudian DHCP ini digunakan secara luas di perusahaan, universitas, dan LAN kabel maupun nirkabel. Ya, fungsinya kayak yang tadi aku jelasin untuk menetapkan alamat IP ke host. Jadi nanti si hostnya atau device-nya itu mendapatkan IP secara otomatis. Seperti itu. Kemudian di proses DHCP ini ada yang namanya DHCP DORA atau singkatan dari Discover, Over, Request, dan Acknowledge. Kurang lebih ilustrasinya seperti ini. Misal nih si klien sekarang belum mempunyai IP, berarti kan si alamat dia itu masih 0000 atau belum ada. Nah, si klien ini dia terhubung ke suatu jaringan dan mau merequest IP dari si server. Maka si klien ini akan menjalankan proses DHCP DORA. Pertama dari yang ini dulu atau discover dulu, DHCP client broadcast discover message. Jadi si klien ini akan mengirim pesan DHCP discover melalui IP broadcastnya dia atau si 0000 tadi. Sumbernya atau source addressnya dari 0000 ke destination addressnya IP broadcast 255.255.255.0. Nah, karena dia terhubung ke suatu jaringan yang sama dengan si server, maka si server dapat menerima pesan discover tersebut. Jadi pesan dari klien ini masuk ke server, terus server dia akan mengecek ketersediaan IP-nya dulu. Kira-kira IP berapa yang saat ini belum dipakai. Seperti itu. Nah, setelah mendapatkan IP yang lagi nggak dipakai, si server akan mengirim DHCP over. Nih, over message ke melalui IP broadcast. Karena tadi si klien kan mengirimnya lewat broadcast ya, si server berarti balasnya lewat broadcast juga. Nah, setelah mengirim over diterima sama si klien, berarti kan klien mengetahui nih IP yang tersedia itu sekarang IP berapa. Nah, baru si klien mengirimkan pesan request atau request message. Misal IP yang ditawarkan itu 192.168.110. Berarti pesan DHCP request dari si klien ini mengirim request atas IP 192.168.110 seperti itu. Terus pesan request tersebut diterima lagi sama si server, baru si server meminjamkan atau list ya, atau menyewakan lah istilahnya. Si server menyewakan IP 192.168.110 tadi ke si klien melalui pesan acknowledge atau ACK seperti itu. Kurang lebih dari cara kerja si DHCP. Kemudian kita masuk ke bagian Wireshark-nya. Karena di sini aku udah terhubung ke WiFi atau otomatis udah punya IP, berarti aku harus melepaskan si IP tersebut. Nah, cara kerjanya itu dibahas di modul yang ini. Nah, untuk melepaskan IP-nya itu berbeda-beda tergantung OS yang dipakai. Di sini ada OS MacBook,
ada Linux sama yang Windows. Karena aku pakainya Windows, berarti aku langsung masuk ke yang bagian ini aja. Kalau misalnya teman-teman ada yang pakai MacBook atau yang pakai Linux, nanti tinggal menyesuaikan aja sama panduan dari modul ini. Oke, di Windows ini yang pertama ada ipconfig release. Ini itu fungsinya untuk melepaskan IP yang sudah didapatkan. Ini di sini cek dulu. Buka command prompt. Cara cek dulu IP yang sekarang itu berapa. Komennya ipconfig. Kita lihat yang adapter WiFi. Nah, di sini IP laptopku itu 192.168.1131. Nah, setelah kita menjalankan ipconfig release ini, nanti si IP yang 1.131 ini bakal dilepas atau dikembalikan lagi ke si server. Nah, setelah dikembalikan, di sini panduannya itu mulai Wireshark, terus ngejalanin komen ipconfig renew. Maksudnya dari komen itu kita menjalankan proses DHCP request lagi, berarti dari awal lagi, yang mengirim discover, terus server offer, client request, terus server ACK, seperti itu. Nah, cuman karena proses DHCP requestnya ini nanti berjalan akan cepat, jadi teman-teman harus cepat nanti untuk menjalankan Wireshark-nya. Di sini aku sekalian contohin. Kita buka Wireshark, kemudian ke capture option, terus pilih yang WiFi. Sambil disiapkan lagi si command prompt ya, CMD-nya. Kita langsung start. Tunggu beberapa detik, mungkin 15 detik lah ya. Nah, kemudian di filter ini kita langsung masukin aja DHCP. Berarti nanti otomatis memfilter paket-paket yang protokolnya hanya DHCP doang. Nah, di sini kosong. Kemudian kita buka CMD-nya. Masukin yang release dulu, ipconfig spasi release, enter. Nah, kemudian langsung ipconfig renew. Nah, karena kalau udah muncul seperti ini bisa di stop aja. Oke, kemudian cek lagi IP yang didapatkan berapa. Nah, di sini laptopku itu dapat lagi IP si 1.131 ini. Berarti IP yang tadi dilepas dibalikin lagi dari proses requestnya. Kemudian di Wireshark ini terlihat ada 5 paket ya. Yang pertama ada yang release, terus discover, offer, request, ACK. Nah, paket yang nomor 600 ini atau yang DHCP release ini adalah hasil dari menjalankan komen ipconfig release. Jadi kan setelah menjalankan release tadi, IP-nya kan dikembalikan lagi ke server. Nah, di traffic jaringannya itu kecatat proses ini, DHCP release ini. Bisa dilihat dari transaction ID-nya. Di sini kan berbeda ya. Yang 600 itu ID-nya seperti ini, sedangkan yang paket 647, 648, 649, 650
ID-nya itu sama. Jadi ini dua proses yang berbeda. Yang rilis cuman ada satu paket, sedangkan yang renew, yang komen kedua tadi yang dijalankan, ipconfig renew, itu menghasilkan 4 paket ini. Untuk yang DHCP rilis, source address-nya udah pasti laptopku atau IP laptopku. Tadi kan sebelumnya dapat IP-nya 1.131. Destination-nya itu adalah IP gateway routernya. Di sini ada default gateway kan ya, 192.168.1.1. Nah, si 1.1 ini adalah IP si routernya. Seperti itu. Jadi yang rilis mengirim dari source atau deviceku ini mengirim ke routernya 1.1 dengan transaction ID-nya ini 0 kali 91E2A30F. Terus bisa dilihat juga di detail paketnya bagian header DHCP yang ini keterangannya rilis, bisa dibuka isiannya. Nah, di header DHCP itu ada yang namanya option, field option. Maksudnya ini ibaratnya percakapan antara si klien dan si server. Nah, si option ini di paket yang rilis ada 4 option. Yang pertama ada option 53, isinya itu atau topiknya DHCP message type. Di sini tipenya rilis. Kemudian option 61 client identifier. Ini mengirim informasi tentang si kliennya atau si laptopku. Di sini mengirim informasi MAC address-nya juga. Kemudian option 54 DHCP server identifier. Ini mengirim informasi si routernya atau si gateway-nya. Terus terakhir option 255N ini sebagai penutup. Oke, kemudian untuk proses DORA-nya atau Discover Over Request ACK, kita mulai dari Discover dulu. Di sini bisa dilihat ID-nya. ID-nya itu 0 kali 6C893FD0. Ini sama kayak paket-paket yang di bawahnya. Berarti keempat paket ini adalah satu komunikasi atau satu sesi komunikasi yang berbeda. Satu sesi komunikasi yang sama. Sama karena ID-nya itu sama. Oke, mulai dari Discover. Di sini di header DHCP bisa dilihat bagian field yang ini, client IP address itu 0000. IT-nya artinya si deviceku ini atau laptopku ini belum punya IP. Dan discover itu kan artinya mencari ya, berarti deviceku ini dia mencari ke secara broadcast di jaringan yang sama untuk merequest IP. Sebenarnya kurang lebih seperti itu. Mengirim discover dulu, mencari melalui dari 0000 ke destination-nya 255.255.255.255. Ini itu IP broadcast. Jadi dia mengirim atau mencari server DHCP mana yang sedang aktif melalui broadcast. Seperti itu. Nah, untuk optionnya di sini ada 3 option. Option 53 itu message type-nya, di sini discover. Terus option 55 ini parameter request list. Berarti ini adalah list parameter-parameter yang di request atau yang sedang dicari, seperti itu. Di sini ada parameter subnet mask, terus parameter router, parameter domain name server atau DNS, terus parameter domain name, parameter perform router discover, parameter static route, dan lain-lain. Nah, intinya di paket DHCP discover ini klien atau deviceku ini sedang mencari router mana
atau server mana yang menjalankan service DHCP. Seperti itu. Kemudian yang kedua, paket DHCP over. Nah, ini itu artinya si pesan discover tadi diterima oleh si server. Terus si server mencari IP mana yang sekarang sedang tersedia untuk dipinjamkan. Seperti itu. Nah, di sini source address-nya adalah si routernya 192.168.1.1. Terus destination-nya 192.168.1.131. Artinya si DHCP server ini mengoffer atau menawarkan IP 192.168.1.131. Seperti itu. Nah, menawarkannya ini masih secara broadcast ya. Karena komunikasi sebelumnya juga masih di broadcast. Seperti itu. Di sini bisa dilihat di field di header DHCP. Di sini DHCP-nya over. Terus bisa dilihat di bagian option-nya. Di sini ada beberapa option. Yang pertama option 53 atau message type-nya di sini over. Terus option 54 DHCP server identifier. Ini itu IP dari DHCP server yang sedang berjalan atau yang sedang aktif gitu. IP-nya si routernya 192.168.1.1. Kemudian di sini ada list time. List time itu maksudnya waktu sewanya, ibaratnya waktu sewanya. Di sini waktu sewanya itu 1 hari. Berarti setiap 1 hari atau setiap 24 jam IP-nya itu bakal ke reset. Atau si kliennya itu bakal mengirim request lagi. Request dengan IP yang baru lagi. Seperti itu. Kemudian option 1 subnet mask. Ya, ini untuk subnettingnya atau alamat subnetnya 255.255.255.0 atau ini itu subnet mask default untuk IP kelas C kalau teman-teman masih ingat. Terus option 3 router. Di sini berisi informasi tentang routernya. Routernya itu juga bertindak sebagai DHCP servernya, berarti IP-nya sama kayak yang ini. Sama-sama 1.1. Terus option 6 DNS. Di sini IP-nya juga sama, berarti si routernya itu selain berjalan sebagai DHCP server, juga berjalan sebagai DNS. Terus terakhir N atau penutup, seperti itu. Setelah si server mengirimkan offer atau tawaran, yaitu IP-nya yang ditawarkan 1.131, si klien yang menerima pesan offernya mengirimkan pesan request, atau dia meminta atau merequest IP yang ditawarkan tadi, tapi masih dalam komunikasi broadcast. Di sini bisa dilihat di bagian header DHCP-nya, tipenya itu request. Terus di bagian option, di sini juga ada beberapa option. Dari option 53 atau message type-nya itu request. Terus option 50 request IP address. Ini isinya adalah IP address yang di request oleh si klien. Di sini klien merequest IP yang ditawarkan tadi 192.168.1.131. Kemudian DHCP option 54 atau DHCP server identifier, berarti request ini ditujukan ke DHCP server si ini 192.168.1.1 atau routernya. Terus option 55 ini parameter request list. Ini itu berisi list
parameter-parameter yang di requestkan, sama kayak di discover tadi. Ada subnet mask, router, DNS, domain name, perform router discover, static root, dan lain-lain. Seperti itu. Nah, setelah si kliennya ini merequest IP-nya, maka si server membalas dengan ACK atau acknowledge, atau pesannya itu diterima. Artinya IP yang di request tadi dipinjamkan atau dilistkan ke si klien. Bisa dilihat lagi di bagian header IP, di header DHCP. Di sini tipenya itu ACK atau acknowledge. Terus di bagian optionnya, dari option 53, di sini message type-nya ACK. Kemudian option 54, DHCP server identifier. Ini itu mengirimkan informasi tentang DHCP server yang sedang aktif atau si routernya itu sendiri 1.1. Kemudian option 51, list time. Ini mengirim informasi waktu sewanya tadi 1 hari. Terus option 1 subnet mask. Terus option 3 router. Ini informasi si routernya. Terus option 6 DNS. Ini juga sama si routernya. Nah, setelah proses DORA ini berjalan, maka otomatis si kliennya atau laptopku itu mendapatkan IP 192.168.1131. Atau bisa dicek lagi dengan menjalankan command ipconfig. Nah, di sini sama ya. 192.168.1131. Kurang lebih itu isi dari modul 11 ini. Materinya itu cukup sedikit sih. Kemudian untuk soal latihannya nanti menyusul, ku kirim di grup. Mungkin kurang lebih menjelaskan proses kalian request IP-nya dari yang ini, yang rilis dulu, terus kemudian renew, terus menjalankan di Wireshark yang kayak tadi ku jelasin, sama menjelaskan detail-detail dari paket-paket DHCP DORA ini, menjelaskan detail isinya lah. Karena kalian mengerjakannya bukan di kampus ya, di tempat masing-masing, berarti nanti setiap orang itu prosesnya, setiap orang itu IP yang di requestnya nanti bakal beda. Jadi tiap orang harusnya beda-beda jawabannya. Oke, mungkin untuk praktikum hari ini materinya sampai sekian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.